Shalom. Shalom. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Selamat hari Natal. Adorang sota masuhi perminggota di pesta Natal paduahon sadarion. Jumolo tapasahat maroha dok pikirata tu debata. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Hurian itu hatta di pesta Natal paduahonon topik ni mingguta idama asini rohani debata. Tapu jima tu hatta maredehita sian buku ede nomor 605 ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang na bolon. Bisar dosada panondang di akka na mangingani tano, na nilinggoman ni hamatean. Marronggoman bangsom rosian lomona di ari parporanganmu, marpahyan habadiaon, songon nabur sian apuan ni ados torang, rodo tuho paranganmu akan nau poso, haleluya. Martangi yang mahita ale debata amana di banua gijang puji-pujian hasangapon dohot hamoleateon husobahon hami tuho marningot silehon-lehon mina balgai tuhami jolma na di pardangolanon ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian banua gijang ala di hami gabe na dangol do ibana jala napugos pola tubuh ibana di bara ni Betlehem, asa mamura hami. Say rajai jala togu-togu hami marhite-hite todim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 610 ayat sada.
Tabegema patik ni debata di pesta Natal padua honon. Imasian 2 Timoteus sada ayat 10 tolu. On madidok disi. Ihuton ma akapo dan natikosi tiruanmu. Songon naung binegem sian au. Di bagasan hapor seaon. Dohot holong ni roha na di Kristus Jesusi. Imasahatna atong rap mangidogogo mahita siya tuhata. Laho mangulahon na hobar tu patiknay. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikni. Amen. Tapuji matuhata, maredehita siyan buko Eden nomor 50 ayat 4 dohot 5. Jongjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosa tatu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama parasi roha dang lomoroham mida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadik kod dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham alani i umbahen hupangido hami. Say sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Say sesa sudedo sanami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Say pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Ala ni pangalawasyot tado umbahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita.
Marede hitasian buku ede nomor 40 ayat 6 dohot pitu. Tajahama hatani debata, epistel di pesta Natal padua honon imasian Jesaya ono pulutolu ayat pitu sahat tu saplopat. Tajahama marsikat soring. Sai barita honok kudo akka dengan bahasa ni Jahoba, akka puji-pujian ni Jahoba, ai ido natama, marningot sudena binahin ni Jahoba tuhita, dohot ala ni godang ni dengan basana, tu pinopar ni Israel. Nabi nahenna tu nasida hobar tu akka asin ni rohana, dohot tu godang ni denggan ni basana. Ailina do, Tongoto bangsok kudo nasida, anak akan nasuulu pautotohon. Jadi duksongoni, ibanu masih padua nasida. Dinasa hagogoton nasida, dohot ibana targogot. Jala suruan ni bohinai paluahon nasida. Sian holong ni rohana, dohot sian pangolani ibana paluahon nasida, jala dihidat nasida, jala diopa ganup ari, sian narobi dope. alai Mangguturi doang nasida, jala dia sahitodina narobiai. Dibahani marbalik na ibana gabi musuh nasida, jala ibana sendiri marporang ropa nasida. Alai say totong do anggo ibana marningot di bangsona, ujo di ngolu ni si Musa, dia kaari na robi. Alai anggo naong didok nasida, di dia do ibana naong mabuan nasida, nakpok sian laut rap dohot parmahan ni parduaan, ni biru-biruna. Di dia ibana na marsagihon todina, na badiay tu tonga-tonga nasida, ise ibana na manugu Si Musa marhike siya tangak kamuliaon na. Nau patola aik di culu nasida, lahu mabahe baritana sa liling-liling na. ibana na manugu nasida mamolus akka pusat, songon hoda diadaran, dangdung tartutuk, rap mahita mandokon, songon pinahan na tuat turura, ditogihon todi ni Jahoba nasida tu hasonangan, songon ipe ditogihon hobang som, asa mambahen goarmu marmulia. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Marede mahitasian buku ede nomor 505 ayat 3 dohot 4.
porseotai, songon na hinatidakon ni dongata saha porseaon, di sandok portibion, rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabian siyanto di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hao na pinarsilang, na tua tubanotoru dong di tanon, na mulak mangolo di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamon ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani. Lisi maibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolo dohot na mate. Au porsea di toni parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahita. Maredehita sian buku Eden nomor 500 lalu ayat sada dohot 2. Huhut ma tapasahat peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Natal, saudaraku. Selamat hari Natal. Bagaimana kabar? Semuanya sehat, bukan? Kita akan menerima firman Tuhan di pesta Natal yang kedua hari ini, yaitu dari surat Paulus kepada Titus. Titus pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak bersama-sama. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih merayakan peringatan kelahiran Tuhan Yesus, pesta yang kedua. Tradisi ini sudah kita warisi dari gereja Protestan di Jerman. Dan dahulu di negara kita ini, pesta kedua ini ditetapkan sebagai hari libur nasional. Tetapi sekarang tidak lagi. Saya tidak tahu alasan yang pastinya. Tetapi dari yang pernah saya dengar dari pendeta yang tua, dikatakan bahwa negara kita menghapuskan hari libur di pesta Natal kedua ini karena ternyata hanya sedikit orang Kristen yang mengikuti kebaktian di pesta Natal kedua seperti hari ini. Dan ini pasti terjadi juga hingga hari ini. Hanya sedikit orang yang datang ke kebaktian pesta kedua ini. Padahal saudaraku, kita rayakan itu 2 hari berturut-turut untuk menunjukkan betapa besarnya sukacita kita oleh kelahiran Tuhan Yesus itu. Tetapi mungkin sudah banyak orang yang merayakannya seperti tradisi saja, tanpa menghayati makna terdalam dari kelahiran Yesus itu. Karena itulah firman hari ini sangat tepat, karena dapat menerangkan kepada kita apa sebenarnya yang menjadi pusat sukacita, yang menjadi pusat perayaan kita di hari Natal seperti ini. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di ayat 11. Dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ternyata pusat sukacita kita di hari Natal ini adalah kasih karunia, adalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia, yang sudah mewujud, yang sudah nyata, yang sudah hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Saudaraku, di dalam perjanjian baru dikatakan kasih karunia itu mempunyai arti, yaitu sebuah kebaikan, sebuah tindakan kebaikan, sebuah tindakan kemurahan hati yang lahir dari kasih yang tulus, dari kemauan yang baik dengan maksud yang baik, dari seorang yang lebih tinggi, yang lebih mulia kepada yang lebih rendah, tetapi yang amat dikasihinya. Dan itulah yang diberikan oleh Allah kepada manusia berdosa seperti kita ini. Dengan kesediaan Allah memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Di ayat 14a dikatakan bahwa Yesus telah menyerahkan, telah mengorbankan dirinya bagi kita. Mengorbankan itu berarti memberi dirinya untuk menggantikan kita. Pertanyaannya sekarang, mengapa harus ada pengorbanan? Mengapa harus ada pengorbanan? Saudaraku, kita tahu karena dosa, kitalah seharusnya yang harus disalibkan di kayu salib itu. Karena Allah kita adalah Allah yang adil, seperti seorang polisi yang pasti menghukum setiap orang yang melakukan kesalahan, bukan? Itulah yang seharusnya kita terima. Kita harus dihukum karena dosa kita. Itulah keadilan. Tetapi di pihak lain, Allah juga adalah Allah yang maha kasih. Seperti seorang opung, seperti seorang kakek. Kalau kita salah, kakek nenek kita selalu mengasihi dan mengampuni kita, bukan? Demikian juga dengan Allah kita. Allah kita tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi Allah menginginkan supaya mereka hidup, sehingga Allah mau mengampuni kita.
Tentu sekali saudaraku ini menjadi hal yang dilematis, bukan? Di satu pihak Allah adil harus menghukum, di pihak lain Allah harus mengasihi. Bagaimanakah itu bertemu? Bagaimana jalan keluarnya untuk mempertemukan keadilan dan kasih Allah itu? Untuk itulah saudaraku diperlukan pengorbanan. Allah menunjukkan kasih-Nya dan keadilannya sekaligus melalui pengorbanan anak-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang mau menjadi manusia dan mau mati di kayu salib untuk menggantikan kita, menanggung hukuman atas dosa kita. Kita baca itu di Yesaya 53 ayat 6b dikatakan, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan di 1 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di kayu salib itulah Allah menimpakan seluruh dosa-dosa dan penderitaan kita kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus mati di kayu salib, dan di salib itulah Yesus memberikan nyawanya untuk menebus kita. Ayat 14. Mengapa? Sebab karena dosa, nyawa kita sudah tergadai kepada si iblis. Karena hutang dosa adalah maut. Dan agar kita bisa selamat harus ada nyawa untuk menebusnya, yaitu nyawa manusia yang tidak berdosa, yang tidak ikut tergadai. Dan untuk itulah Allah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus yang lahir di Bethlehem. Lalu sebagai manusia 100% yang tanpa dosa, Yesus dapat memberikan nyawanya untuk membayar hutang dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Saudaraku, itulah pengorbanan karena kasih Yesus bagi kita orang berdosa ini. Tetapi kemudian Yesus bangkit dari kematian di hari yang ketiga dan naik ke sorga menyediakan hidup kekal bagi kita. Maka dengan pengorbanannya itu Allah menunjukkan keadilannya dan menunjukkan kasih-Nya sekaligus yang memberikan keselamatan sempurna bagi kita orang-orang berdosa ini. Tetapi hal yang paling menggembirakan lagi bagi kita adalah keselamatan yang disediakan Yesus itu diberikan kepada kita secara gratis sebagai hadiah. Itu yang disebutkan di ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita tidak perlu membayar apa-apa. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan amal-amal baik kita, bukan. Tetapi diberikan secara gratis. Itulah anugerah yang luar biasa. Saya dibenarkan, saya menjadi benar di hadapan Allah. Dosa-dosa saya dihapuskan, saya selamat, saya bisa masuk surga bukan karena usaha saya, tetapi karena dihadiahkan oleh Yesus bagi saya. Dan untuk memperoleh hadiah itu, hanya satu yang perlu kita lakukan, yaitu menerimanya dengan iman. Yaitu dengan menerima Tuhan Yesus, pemberi anugerah itu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Lalu kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Bila demikian saudaraku, pasti, sekali lagi, pasti kita sudah selamat. Pasti kita sudah masuk surga. Itulah sukacita kita di hari Natal. Anugerah keselamatan Allah sudah tersedia bagi kita di dalam Yesus yang lahir di Bethlehem. Tetapi saudaraku, anugerah adalah tanggung jawab.
Artinya, bila kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, maka kita harus menampakkannya dengan buah-buah iman kita, dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Itulah tanggung jawab setiap orang yang sudah merayakan Natal. Kita wajib membuahkan perbuatan baik, tetapi bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Dengan cara melakukan perbuatan baik itulah kita mensyukuri anugerah keselamatan itu. Dan dengan cara itulah kita bisa menyebarkan anugerah keselamatan itu kepada orang lain. Lalu sekarang, perbuatan baik manakah yang harus kita lakukan setelah kita merayakan Natal, setelah kita menerima anugerah keselamatan itu? Kita coba simak. Yang pertama, mari kita baca di ayat 12a dikatakan, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Artinya, kita harus memutuskan hubungan secara total dengan segala kefasikan dan keinginan duniawi itu. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa kita harus bermetamorfosis. Seperti perubahan kepompong yang jelek menjadi kupu-kupu yang cantik. Di mana sedikit pun dari sifat-sifat kepompong itu tidak ada lagi dalam diri si kupu-kupu itu. Sama seperti itu dengan kita. Bila kita sudah menerima Yesus, kita harus membuang total segala sikap, segala cara hidup yang berlawanan dengan Allah. Katakanlah perdukunan, katakanlah juga sikap yang tidak takut dan tidak peduli terhadap Allah. Sikap yang meremehkan ibadah, baik ibadah pribadi maupun ibadah bersama-sama. Dan kita harus mampu menahan diri terhadap segala keinginan-keinginan duniawi itu. Seperti keinginan mata, keangkuhan, hawa nafsu, ketamakan, dan lain-lain. Itu yang pertama. Tetapi kita harus lebih maju lagi. Di ayat 12c dikatakan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Apa artinya? Artinya orang percaya, terutama sesudah kita merayakan Natal, hidupnya harus berubah menjadi hidup yang bijaksana. Harus menjadi Kristen makanan keras. Harus menjadi Kristen yang dewasa. Yang tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Harus tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Harus tahu mana hoax, mana berita fakta. Harus tahu mana jalan iblis, mana jalan Allah. Seperti tema Natal dari PGI untuk tahun 2020 ini. Orang yang bijaksana itu tahu mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat, mana yang layak untuk di-share, mana yang tidak layak. Orang percaya harus menjadi bijak dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan uang. Harus bijak menggunakan media sosialnya. Harus bijak berpolitik. Harus bijak memilih siapa pemimpin yang layak memimpin. Harus bijak menggunakan kebebasan dan lain-lain. Dan berikutnya saudaraku, setelah menerima anugerah keselamatan dan merayakan Natal, kita juga harus mampu bertindak adil. Meneladani Allah kita yang adalah adil. Adil itu berarti memberi hak setiap orang, memberi hak Allah, dan tahu melakukan kewajiban terhadap semua orang, kepada Allah, kepada sesama, kepada alam, dan lain-lain.
Orang yang adil itu tidak mau mengambil yang bukan haknya seperti korupsi dan tidak mau melakukan diskriminasi membeda-bedakan orang. Tidak. Itulah orang yang adil. Dan yang ketiga, setelah menerima anugerah keselamatan dan merayakan Natal, kita juga harus menjadi orang yang mau beribadah. Artinya mau membuat seluruh hidup kita menjadi ibadah, menjadi persembahan bagi Tuhan. Semua hidup kita kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, seluruh hidup itu hanya untuk memuliakan Allah. Sehingga seluruh hidup kita menunjukkan iman kita. Saudaraku, dengan cara itulah maka Natal menjadi Natal yang berguna. Karena dengan cara hidup seperti itulah kita bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Dan itulah cara kita untuk membagikan kasih anugerah Tuhan Yesus tadi kepada semua orang. Karena dengan berbuat seperti itu, maka kita akan maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan kasih karunia Tuhan Yesus atas mereka. Dan yang keempat, saudaraku, firman hari ini mengatakan bahwa kasih karunia itu diperuntukkan bagi seluruh bangsa. Yesus lahir untuk menyediakan anugerah keselamatan bukan hanya bagi suku, bukan hanya bagi bangsa atau kelompok tertentu saja, dan bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia. Karena itulah di ayat 15 Paulus mendesak, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Hari ini Tuhan menugaskan kita agar seluruh pada hari Natal seperti ini kita mau menjadi penginjil-penginjil kepada semua orang. Tentu saudaraku, ini bisa kita lakukan bila kita semuanya sudah benar-benar yakin, sudah benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus itulah juru selamat kita, juru selamat yang sempurna bagi dunia ini. Kita akan semakin berkomitmen memberitakan Injil bila kita sudah benar-benar menerima anugerah keselamatan itu. Dan berita Natal, berita keselamatan akan semakin memukau orang bila semua orang Kristen, terutama mereka-mereka yang di masa lampau memiliki track record yang kelam, yang hitam karena tersandung oleh dosa-dosa. Tetapi mereka mau bertobat seperti Zakheus, seperti Paulus. Bila mereka memberitakan Injil Kristus, orang akan semakin terpukau dengan Injil yang mereka beritakan. Bila kita semua mau menunjukkan buah iman kita di semua hidup keseharian kita, itulah cara yang paling sederhana dan paling mudah untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan sudah menyediakan alat yang ada di tangan kita, yaitu gadget kita, HP kita, media sosial kita. Menurut Bapak Pendeta Dr. Andar Pasaribu, Pendeta HKBP yang sekarang melayani di Jerman, beliau mengatakan kita gembira karena sekarang semakin bertambah jumlah orang Jerman yang tertarik mengikuti ibadah online ketimbang yang datang ke gereja. Dan beliau mengatakan Tuhan sangat bersuka cita bila kita menggunakan media sosial, kita menggunakan teknologi informasi yang Tuhan berikan itu menjadi alat kita untuk memberitakan kasih karunia Allah di dalam Yesus agar semakin banyak orang yang menerimanya. Karena itu saudaraku, selamat hari Natal dan selamat memberitakan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas anugerah terbesar, yaitu anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan melalui kelahiran Tuhan Yesus menjadi manusia, sehingga Dia memberikan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kami orang berdosa ini. Itulah yang kami rayakan dengan perayaan Natal ini. Kami memohon ya Tuhan, berilah kami roh-Mu, sehingga Natal ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi biarlah setelah Natal ini semua hati yang merayakannya mengalami pertobatan, mau meninggalkan segala kefasikan dan keinginan duniawi, meninggalkan sikap melawan Allah. Tetapi setelah Natal ini kami dengan tekun mau melakukan kehendak-Mu, mau hidup bijaksana, hidup adil dalam segala hal, dan mau menjadikan seluruh detik hidup kami menjadi ibadah yang kudus dan harum bagi-Mu. Dan kami mau memberitakan Injil anugerah keselamatan itu kepada semua orang. Kami memohon ya Tuhan, biarlah roh-Mu menghibur semua yang bersedih di hari Natal ini, menyembuhkan semua sakit penyakit, memulihkan semua hubungan-hubungan yang mengalami keretakan, dan terutama biarlah roh-Mu menobatkan hati yang sudah menjauh dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu yang telah menjadi manusia, Juru Selamat kami. Amin. Nuaing marende mahites yang nomor 354 ayat 1 dohot ayat 2 huhut mata pasahat peleata. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma peleata ali di bata manami na di banua gicang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dingga dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masyanan nilehon mituhami pilihan na mituho say jalo may gabi uwap na hutsus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo dito nga tonga ni huriam dohot di Portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putadahami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ku
Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasawor hom madamena tu todim. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.